Nggak, saya kira kan ini proses yang panjang ya. Hmm, Di dalam proses yang panjang itu kajiannya juga cukup mendalam. Oke. Kita hampir 1 tahun kan membahas ini. Hmm, Jadi dan kita terakhir sebelum rapat tadi itu kan meminta supaya karena waktu itu ada 2 opsi Februari Oke. dan Mei ya. Kita meminta ada konsolidasi. Nah, alhamdulillah dengan beberapa kali pertemuan DPR secara informal, terus kemudian Kementerian Dalam Negeri cukup aktif bersama Hmm, dengan teman-teman KPU, ya disepakati dengan 14 Februari. Jadi Oke. ini yang saya kira terbaik lah ya dari Oke. semua. Artinya kalau selama ini kita punya pandang berbeda, begitu kita usulkan, ada yang mengusulkan 14 Februari, semuanya tidak ada yang berbeda sama sekali, ya saya Oke. kira ini yang terbaik lah. Enggak, ini bisa dilihat dari 2 hal ya. Hmm, Yang pertama, memang di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun hmm, 2017 itu disebutkan ya, eh, apa namanya, ada 2 pasal yang menjelaskan itu. Satu, memang Oke. penetapan hari H diberikan kewenangan adalah sepenuhnya kewenangan dari KPU. Oke. Tetapi penetapan itu kan nanti terkait dengan peraturan KPU. Hmm, Nah, peraturan KPU di dalam undang-undang itu dijelaskan harus dikonsultasikan kepada DPR dan pemerintah. Oke. Nah, jadi sebetulnya apa namanya, tidak bisa juga berdiri sendiri gitu ya. Ya. Kalau kemudian kita mau apa namanya ya, ego-egoan, Oke. nanti ini nggak jalan karena ini kan hajat bersama sebetulnya. Oke. Hajat kita semua, hajat masyarakat seluruh Indonesia, hajatnya negara, hajatnya pemerintah, hajatnya partai politik. Hmm, Nah, jadi ini sebisa mungkin kalau bisa kita kerjakan bersama-sama. Satu. Oke. Yang kedua, kita punya pengalaman kemarin di pilkada tahun 2020 ya. hmm, Kita tercatat dalam sejarah salah satu negara yang sukses menyelenggarakan pemilu atau Ya. pilkada di awal-awal masa pandemi Oke. gitu. Nah, dan itu ya, kesuksesan kita itu misalnya tingkat partisipasinya tinggi. Hmm, Yang kedua, tidak muncul ada klaster baru seperti yang dikhawatirkan. Ya. Ya. Nah, itu bisa terjadi karena sejak awal prosesnya itu mulai dari penetapan tanggalnya ya, Hmm, perubahan dan kemudian kita tetap tanggalnya itu dilakukan secara bersama-sama Oke. oleh DPR, pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri dengan semua penyelenggara KPU, Bawaslu dan DKPP. Oke. Artinya kalau kita tetap bisa memutuskan secara bersama, Ya. Ya. baik dari konsensus, sesulit apapun situasi yang akan kita hadapi itu akan bisa Baik. kita atasi. Oke. Nah, sama dengan 2024 nanti kan memang diperkirakan tahun itu tahun yang berat Ya. Ya. akan dilaksanakan. Nah, jadi karena kalau kita bisa sebisa mungkin kita ambil musyawarah mufakat ya, Hmm, keputusan ini akan adalah langkah awal yang cukup baik ya, Oke. modal awal Oke. kita untuk bisa menghadapi situasi berat Baik. apapun tahun 2024 itu. Baik. Ya, tadi kita hanya sekedar memutuskan hari pencoblosannya saja ya. Nah, soal program, tahapan dan jadwal itu kita nanti akan cari agenda yang lebih khusus karena itu saling keterkaitan semua. Hmm, Ya, katakanlah tadi misalnya soal apakah kampanye itu sudah cukup sekian hari untuk bisa memperkenalkan para Oke. calon dalam konteks pendidikan politik misalnya ya. Hmm, Tetapi ada hal yang lain misalnya ya soal tadi kalau kita kan selama ini berdebat kadang-kadang ini kan untuk memudahkan juga penyelenggaraan Ya. di tahun 2024 itu. Kan misinya itu, misi besarnya adalah pemilu yang sederhana dan murah, kan kira-kira begitu ya. Nah, tadi dikaitkan dengan soal masa kampanye. Jadi masa kampanye itu bukan soal yang tadi aja, tapi soal juga berkaitan dengan pengadaan logistik. Yang sekarang dari dulu kita mendorong supaya memang ada peraturan presiden yang khusus untuk pengadaan logistik pemilu. Oke. Ya, nah, tanpa ada misalnya proses tender yang terlalu panjang dan segala macam. Nah, yang kedua juga soal digitalisasi tahapan-tahapan yang mungkin dilakukan penggunaan sistem digitalisasi. Oke. Itu yang berikutnya. Yang ketiga, misalnya soal penyelesaian sengketa. Nah, kita kan harus berkoordinasi. Saya sudah berkali-kali mengatakan kita harus berkoordinasi dengan lembaga-lembaga hukum yang terkait dengan ini, apakah Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, soal penyelesaian sengketa pemilu, baik itu Oke. nanti
pemilu legislatif presiden maupun juga pemilu pilkada. Jadi kalau dari DPR yang ideal berapa hari? 90 hari, Nah, 120 hari? yang berikutnya juga soal DPT. Nah, jadi artinya masih banyak. Masih banyak yang harus kita bahas dan kita kaji termasuk soal berapa hari itu. Oke, jadi belum bisa diputuskan